Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan izinkan kami masih hidup. Untuk itulah pagi hari ini dengan kerinduan kami datang kepadamu. Karena kehidupan asalnya daripadamu, maka kami rindu kehidupan yang ada ini kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan untuk memuliakan nama Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan. Firman adalah pelita bagi kaki kami. Firman adalah suluh di dalam setiap perjalanan kami. Pagi hari ini Tuhan memberkati kami dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, di bulan yang berjalan ini kita ada di dalam tema wisdom, hikmat berbicara. Dan pada pagi hari ini saya rindu untuk kita membahas firman Tuhan tentang wisdom in family. Bagaimana hikmat itu hidup di dalam keluarga. Bagaimana hikmat itu ada di tengah keluarga. Nah, berbicara tentang hikmat, kalau di dalam perjanjian lama ditulis hokmah atau pengertian. Bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan yang penuh hikmat, orang yang penuh pengertian. Di zaman perjanjian lama, hokmah. Dalam perjanjian baru ada kata sophia. Ya, hikmat yang berarti kepandaian, ya. Orang-orang yang memiliki kepandaian, orang-orang yang memiliki pengetahuan. Dan di dalam bahasa Inggris diterjemahkan wisdom. Orang yang memiliki hikmat, orang yang memiliki kebijaksanaan. Sehingga disimpulkan hikmat adalah kemampuan untuk melihat kehidupan dengan cara pandang Tuhan. Kemampuan untuk melihat kehidupan dengan cara pandang Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, apakah kita hidup dengan cara pandang Tuhan? Apakah kita hidup dalam berkeluarga dengan cara pandangnya Tuhan? Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkannya. Saya rindu kita membaca di dalam kitab Kolose pasal 3, ya. Kolose pasal 3. Saya rindu kita membaca satu ayat saja di dalam ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kemampuan untuk hidup di dalam cara pandang Tuhan. Ayat ini menegaskan orang yang punya cara pandang Tuhan. Ya, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang-kadang kita memandang ayat ini adalah ayat untuk bekerja. Tidak salah. Ayat ini dipakai juga di dalam pelayanan. Tidak salah. Tetapi dasar tulisan dari ayat ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana hidup di dalam keluarga. Hikmat di dalam keluarga. Mari kita lihat di dalam tulisan yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ini memperlihatkan bagaimana keluarga-keluarga yang ada di dalam Tuhan hidup di dalam cara pandang Tuhan. Nah, untuk memulai kehidupan di dalam cara pandang Tuhan, seluruh kita yang mau berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup di dalam kuasa Tuhan, maka di dalam Kolose pasal 3, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 di sana menerangkan bahwa bagaimana kehidupan saudara dan saya yang mau hidup di dalam cara pandangnya Tuhan dimulai dengan kita menjadi manusia baru. Kita menjadi manusia baru. Kita menjadi manusia-manusia yang mulai hidup
di dalam perkara-perkara yang di atas dan bukan perkara yang di bumi. Artinya kehidupan kita ada di dalam dunia ini, tetapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, fokus kita bukan lagi perkara di dunia ini. Kehidupan kita, fokus kita bukan kepada perkara-perkara dunia, tetapi bagaimana kehidupan kita yang harus dikuasai oleh pikiran Tuhan, oleh cara pandang Tuhan. Nah, pada ayat-ayat selanjutnya, ayat yang kelima di sana menuliskan dengan jelas bagaimana kehidupan yang mau hidup di dalam cara pandangnya Tuhan, di dalam hikmat Tuhan harus didahului dengan yang pertama, kehidupan manusia baru. Demikian pula hikmat di dalam keluarga, dimulai dari kehidupan manusia baru. Dituliskan pada ayat yang ada, ayat 5, ayat 6, dan seterusnya. Kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi. Kita harus mematikan namanya percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, marah, geram. Dituliskan di sana kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta. Ini adalah merupakan hal yang pertama. Kalau Anda mau untuk hidup di dalam hikmat Tuhan, di dalam keluargamu, maka kita harus hidup menjadi manusia baru. Manusia baru bukan hanya menanggalkan atau mematikan hal-hal yang duniawi, percabulan, kenajisan, geram, marah, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Tetapi bagaimana kehidupan manusia baru, kehidupan yang diperbaharui senantiasa untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kehidupan yang terus disempurnakan di dalam Tuhan. Kehidupan keluarga yang disempurnakan adalah bagaimana dia mau untuk terus dibaharui di dalam firman-Nya. Bagaimana dia mau terus dibaharui di dalam tuntunannya, mau untuk mengalami pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, segambar dan serupa dengan Allah. Dikuduskan, penuh belas kasihan, kelemah lembutan, kerendahan hati, ya, perkataan-perkataan Kristus, ya, damai sejahtera memerintah dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita, kehidupan yang ada di dalam hikmat Allah adalah bagaimana cara pandang Tuhan, konsep Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Makanya yang pertama saya katakan, dan firman Tuhan mengajak kita untuk kita menjadi manusia baru. Di dalam kehidupan keluarga, berumah tangga, kalau kita tidak hidup menjadi pribadi-pribadi yang manusia baru, maka jangan harap kita akan mengalami janji-janji yang daripada Tuhan. Kehidupan yang mau terus diperbaharui di dalam Tuhan. Setelah kita mengalami kehidupan manusia baru, akan dikatakan pada ayat selanjutnya di dalam pasal 3 kitab Kolose, ya, ayat 18 dan seterusnya. Istri akan tunduk kepada suami, suami akan mengasihi istri, anak-anak akan taat kepada orang tua tidak menyakiti anak, hamba taat kepada tuannya, tuannya akan adil kepada hambanya. Terjadi sesuatu manifestasi daripada kehidupan manusia baru di dalam konsep Allah, di dalam cara pandang Allah, hidup berumah tangga, hidup berkeluarga seperti apa. Kehidupan kita yang telah dibaharui di dalam Kristus Tuhan, di dalam cara pandang Tuhan, membawa kita menjadi suami yang mengasihi istri, membawa kita istri yang tunduk kepada suami, membawa kita anak taat kepada orang tua, membawa orang tua mengasihi anak-anak, membawa hamba taat kepada tuannya, dan tuannya adil kepada hambanya. Wisdom in family, hikmat di dalam keluarga dimulai dari kehidupan yang bertobat, kehidupan manusia baru yang disempurnakan terus-menerus serupa dan segambar dengan Dia. Hal yang berikutnya yang saya mau kita bahas pada pagi hari ini, hikmat di dalam keluarga, ayat yang kita baca tadi. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah pernyataan dan cara pandang orang yang di dalam hikmat Allah. Orang yang mau masuk di dalam kehidupan berumah tangga, ya, dalam berkeluarga, saat dia telah mengalami pembaruan menjadi manusia baru. Hal yang kedua, apapun yang dia perbuat dengan segenap hati. Tunduknya istri kepada suami dengan segenap hati. Cinta dan kasih suami kepada istri dengan segenap hati. Tunduk dan taat anak kepada orang tua dengan segenap hati. Cinta dan kasih orang tua kepada anak dengan segenap hati. Yang kita lakukan dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Bukan karena struktur, bukan karena ada maunya, bukan karena terpaksa, bukan karena so begini, tetapi karena Tuhan berfirman, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Manifestasi dari manusia baru akan melahirkan cinta yang sejati. Manifestasi dari manusia yang baru akan melahirkan penundukan diri, akan melahirkan ketaatan yang sejati. Karena yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wisdom in family, hikmat di dalam keluarga membawa kita melakukan segala sesuatu tidak biasa-biasa, tetapi luar biasa. Yang kita lakukan bukan hal yang setengah-setengah, tetapi full, penuh gairah kita melakukannya. Karena kita melakukannya bukan hanya untuk kepada suami kita melakukannya bukan untuk kepada istri kita melakukannya bukan untuk kepada orang tua kita saja atau kepada anak kita, tuan atau hamba kita. Tapi yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita melakukan karena kita melakukan untuk Tuhan. Ini adalah hikmat yang dari Tuhan. Wisdom in family mengajarkan kita untuk melakukan, berbuat segala sesuatu dengan segenap hati di dalam keluarga kita. Untuk kita melakukannya karena kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hal yang berikutnya, wisdom in family membawa kita untuk menjadi orang-orang yang berhikmat di dalam keluarga, untuk kita mengandalkan Tuhan dan mengucap syukur selalu kepadanya. Di dalam pasal 4 ayat yang kedua saya baca, di dalam Kolose pasal 4 ayat 2 dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Wisdom in family membawa kita tahu bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Keluarga kita tidak bisa bertahan tanpa Tuhan. Maka kita perlu bertekun di dalam doa. Kita tidak hidup melangkah, kita tidak hidup hanya menunjukkan cinta, kasih, dan perbuatan saja pada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi. Karena dengan berjalannya waktu tanpa kita dekat dengan Tuhan, sumber kasih itu, sumber hikmat itu, maka kita punya cinta dan kasih itu tidak akan bertahan. Maka perlu kita bertekun di dalam doa. Kita mau mengandalkan Tuhan. Keluarga yang berhikmat, keluarga yang bertekun dalam doa, keluarga yang berhikmat, keluarga yang memelihara persekutuan di dalam doa, keluarga yang berhikmat tahu bahwa dia hanya dapat mengandalkan Tuhan untuk keluarganya tetap bertahan di dalam dunia ini. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Siapa yang kita andalkan? Anda tidak bisa mengandalkan pastor. Anda tidak bisa mengandalkan presiden. Anda tidak bisa mengandalkan siapapun orang kuat di dalam dunia ini. Kita harus bertekun di dalam doa karena kekuatan kita hanyalah daripada Dia, sumber hikmat dalam hidup kita. Bertekun di dalam doa artinya kita berserah penuh bahwa kita tidak mampu menjalani kehidupan keluarga sendiri. Kita berserah penuh bahwa hikmat senantiasa selalu hadir di dalam persekutuan, bertekun di dalam doa. Kemudian ayat ini juga bicara ucapan syukur, bertekun dalam doa, bertekun di dalam ucapan syukur.
Di sini bukan berbicara tentang pesta, tetapi ayat ini berbicara tentang satu sikap bahwa kalau kita boleh mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami pembelaan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, kita tahu bahwa itu karena Tuhan. Bukan karena suami, bukan karena istri, bukan karena anak-anak, bukan karena Tuhan, bukan karena hamba, tetapi semua karena Tuhan. Tuhan yang telah memberkati, Tuhan yang telah menyertai, Tuhan yang telah menuntun kita. Maka ada ucapan syukur Tuhan, semua karena Tuhan. Bertekun di dalam doa, bertekun di dalam ucapan syukur adalah merupakan gaya hidup keluarga yang memiliki cara pandang Tuhan. Wisdom in family. Wisdom in family berbicara tentang apa? Di dalam ayat yang kelima dari pasal 4 ini menuliskan hiduplah dengan penuh hikmat. Nah, hidup dengan penuh hikmat. Gimana untuk setiap waktu kita ada dalam cara pandangnya Tuhan? Bagaimana kita untuk melakukan cinta kasih? Bagaimana kita melakukan ketaatan, penundukan diri? Dan bagaimana kita menjalani hari-hari kita di dalam job description? Keluarga demi keluarga, fungsi dari suami, istri, anak-anak dilakukan dengan hikmat Tuhan. Di dalam tuntunan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Ini yang terpenting. Karena kalau kita jalan dengan kekuatan kita tanpa hikmat daripada Tuhan, maka kita akan melihat kekecewaan. Kita akan melihat istri yang penuh kekurangan, kita akan kecewa. Kita akan melihat suami yang kurang, kita akan kecewa. Anak-anak atau melihat orang tua, kita akan kecewa. Tetapi kalau hikmat Tuhan memenuhi kita, membuat kita melihat bahwa ada perkara Tuhan yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Hidup penuh hikmat membawa kita untuk mengisi hari-hari kita dengan semua yang Tuhan inginkan dan bukan apa yang kita kehendaki. Hidup dengan penuh hikmat Tuhan untuk kita terus berjaga-jaga, mengisi waktu-waktu kita untuk tidak dengan cara dunia lagi, karena kita telah menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Hidup di dalam hikmat Tuhan, di dalam rumah tangga, bagaimana terus kita memelihara satu kehidupan cinta yang daripada Allah hadir di dalam keluarga kita. Untuk bagaimana kita menjalani akan kehidupan fungsi kita sebagai suami, sebagai istri yang bekerja, yang merawat, yang membimbing. Tentunya di dalam hikmat Tuhan sehingga ada gairah kehidupan untuk melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang diberkati Tuhan, hal yang berikutnya berbicara tentang wisdom in family. Berbicara bagaimana perkataan kita adalah perkataan yang penuh kasih dan jangan hambar. Kolose pasal 4 ayat 6 menerangkan ini dengan jelas. Wow, di dalam keluarga kalau kata-kata kita adalah kata-kata kasih, kata-kata firman yang menguatkan, yang memotivasi, karena semuanya ada di dalam firman-Nya, ada di dalam Alkitab, yang membawa saudara dan saya untuk bukan hanya mengalami kekuatan, bukan cuma mengalami penghiburan, karena firman adalah kekuatan, firman adalah penghiburan. Bahkan firman yang akan terus menyelidiki kehidupan saudara dan saya. Kalau kita memiliki firman, kita memiliki perkataan-perkataan firman, kata-kata kasih yang daripada Tuhan, kata-kata yang daripada Tuhan yang keluar di dalam kehidupan keluarga. Kadangkala manusia kita ceplos untuk berkata-kata seperti apa kata dunia. Maka perlu kita introspeksi diri untuk memandang kehidupan kita ini adalah kehidupan yang dikuasai Tuhan atau dunia, hikmat yang dari Tuhan atau hikmat yang dari dunia. Kalau kita ada di dalam hikmat yang daripada Tuhan, maka perkataan kita adalah perkataan yang dari Tuhan. Kata-katanya kata-kata yang kasih, kata-kata yang tidak hambar, kata-kata yang akan membangun. Maka pada pagi hari ini firman Tuhan mau meneguhkan saudara dan saya untuk menjadi keluarga, suami yang punya perkataan Kristus, perkataan kasih. Istri yang punya perkataan Kristus, perkataan kasih. Anak-anak yang punya perkataan Kristus, punya perkataan kasih. Orang tua,
Dan kita semuanya penuhi hari-hari kita, penuhi kehidupan rumah tangga kita dengan kata-kata yang penuh kasih dan jangan hampa. Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita renungkan renungan yang singkat. Bagaimana kehidupan berkeluarga, berumah tangga, di dalamnya ada hikmat daripada Tuhan. Wisdom in family mengajarkan kita untuk yang pertama, kehidupan rumah tangga yang memiliki hikmat Allah adalah kehidupan rumah tangga yang telah menjadi manusia. Pastikan pagi hari ini saudara adalah manusia baru. Pastikan pagi hari ini saudara punya sikap bahwa apapun yang kamu perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hal yang ketiga, wisdom in family mengajarkan kita untuk kita bertekun di dalam doa dan ucapan syukur. Cara pandang Tuhan adalah bagaimana kita mengandalkan Tuhan dan terus hidup di dalam kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan. Wisdom in family mengajarkan kita semuanya untuk benar-benar hidup di dalam wisdom, hidup di dalam hikmat itu, menerapkan hikmat di dalam kehidupan keseharian. Cara pandang Tuhan ada di dalam kehidupan kita, perbuatan Tuhan ada di dalam perbuatan kita. Dan yang kelima kita pelajari pagi hari ini, bagaimana perkataan kita adalah perkataan kasih. Now wisdom in family bicara tentang perkataan Tuhan hadir di tengah keluarga dan hadir di tengah orang-orang yang kita kasih. Biar firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan, menguatkan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu yang telah dinyatakan bagi kami. Wisdom in family, hikmat dalam keluarga, untuk kami dapat melakukannya dan kami boleh mengalami greater blessing di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.